Kalau pemerintah tidak mau memperpanjang atau GBK nggak mau memperpanjang, ya kita diganti rugi aja sesuai dengan SK-nya HPL itu sendiri. Tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan HGB 26 dan 27 cacat atau dibatalkan. Tidak ada satupun amar putusan dalam putusan PK 2011 itu yang menyatakan HGB 26 dan 27 adalah aset negara. Kita diminta 6 juta dolar, Pak. 6 juta dolar perintah dari Pak Harto melalui Seknek memerintahkan bahwa Yayasan Gelora untuk menerima uang dari Indobilco sebagai bekal untuk memelihara venue olahraga. Tapi ada syarat di situ, yang digunakan hanya bunganya saja. Maka kemudian wajar kita hitung 1,5 juta dolar plus 6 juta dolar, itulah 7,5 juta dolar yang kita harus bayarkan untuk mengelola 13 hektar itu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen hari ini tidak seperti biasanya. Saya menghadirkan tamu yang luar biasa, narasumber saya. Ini kita akan membahas persengketaan atau kasus perdata antara PT Indobilco yang di dalamnya atau ownernya pemiliknya adalah Pak Poncjo Sutowo. Kemudian hadir juga di sini pengacaranya Pak Jaja Setiadijaya. Ya. Dan kita tahu semua bahwa persengketaan ini adalah persengketaan antara Indobilco dan Kementerian Sekretaris Negara, dalam hal ini pengelola kawasan Gelora Bung Karno, ya Pak Poncjo. Dan menarik sebenarnya dari persengketaan ini kalau kita lihat, karena setelah saya coba analisis, mungkin nanti Pak Poncjo bisa menjelaskan lebih jauh atau Pak Jaja, bahwa kan sebenarnya sampai detik ini ya, walaupun kalau kita lihat kronologisnya ya, bahwa HGB-nya itu nomor 26 ya, 26, nomor 26 sama 27 iya. itu diterbitkan pertama tahun 73, sebenarnya gitu ya kalau kita lihat kronologisnya ya. Betul. Kemudian sudah diperpanjang Pak Poncjo ya, tahun 2003, berarti nggak ada masalah. Betul. Diperpanjang, tapi kemudian permasalahannya di tengah jalan tahun 1989 ada APL yang diterbitkan ya. Dan ada beberapa gugatan yang silih berganti, dan kelihatannya setelah kita membaca gugatan-gugatan ini ada beberapa, kita belum menemukan bahwa dari putusan pengadilan itu ada yang secara eksplisit membatalkan HGB ya, SHGB dari PT Indobilco ya, dalam hal ini Hotel Sultan Residen. Iya. Saya ke Pak Poncjo dulu nih, Pak Poncjo, orang yang paham betul nih ya. Ini kan kalau kita lihat dari tahun 73 Pak Poncjo ya, sertifikat hak guna bangunannya itu pertama, kemudian setelah 30 tahun diperpanjang tahun 2023. Nggak ada masalah, terus tiba-tiba jadi ada masalah di belakangnya. Ada klaim, ya, bahkan ada putusan serta-merta ya, tiba-tiba ada eksekusi dan lain-lain sebagainya. Padahal putusannya belum ingkrah. Kira-kira itu permasalahannya di situ ya, itu permasalahannya. Menurut Pak Poncjo nih, bisa nggak dijelaskan sedikit kronologisnya ya, supaya netizen masyarakat bisa paham nih, bahwa sampai hari ini, kok kita kalau mau masuk di Hotel Sultan Residen itu Pak Poncjo, saya pernah buat acara kira-kira 5 bulan yang lalu, itu kok aksesnya ditutup kiri kanan ya, sehingga saya harus mutar jauh masuk melalui Gelora terus dapat jalan kecil baru bisa masuk. Jadi menutup akses umum ya untuk orang bisa masuk. Bisa nggak Pak Poncjo ceritakan kenapa sampai ini permasalahan menjadi krusial? Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat harusnya permasalahan ini tidak sekrusial ini mungkin Pak Poncjo ya. Masih bisa dibicarakan, masih bisa dinegosiasikan, mungkin lewat cara-cara yang boleh dikatakan lewat perundingan untuk mencapai satu kesepakatan. Bisa nggak Pak Poncjo menjelaskan awalnya ini gimana Pak Poncjo? Ya, barangkali sedikit cerita awal. Dulu pemerintah memerlukan bangunan hotel dan tempat pertemuan untuk menghadapi peristiwa PATA Conference. Yaitu PATA Conference itu Pacific Asia Travel Association. Oke. Ya, jadi untuk itu pemerintah, dalam hal ini Gubernur Ali Sadikin, meminta kepada orang tua saya untuk membangun hotel. Pak Ibnu Sutowo. Ibnu Sutowo. Oke. Ya. Oleh karena itu diberikanlah tanah
tanahnya juga yang memberikan Pemda DKI, bukan kita milih tanah baru minta sama DKI. Yang menunjuk tanahnya di situ ya Pemda DKI. Gitu. Jadi Pemda DKI yang lepaskan ya? Ya gitu. Oke. Dan menurut mungkin nanti Pak Jaja bisa ceritakan, apakah Pemda DKI itu gubernur itu berhak menyerahkan? Saya kira berhak. Gitu. Nggak ada masalah. Kedua, setelah dia jalan, kita bangun, hotel tidak serta-merta sesuatu yang menguntungkan. Tahun-tahun pertama rugi, malahan disitulah saya masuk karena sudah mau bangkrut diambil bank, saya diterjunkan gitu. Tadinya saya pengusaha galangan di galangan. Nah, berjalan, di tengah perjalanan itu ada peristiwa diterbitkannya HPL, hak pengelolaan gitu. Hak pengelolaan diterbitkan kalau menurut perkiraan saya ingin menertibkan pemanfaatan tanah di dalam kompleks Senayan dalam konteks dia sebagai gelanggang olahraga. Dalam konteks itu HPL nggak ada masalah gitu. Yang menjadi masalah cuma dua pada waktu itu. Apakah tanah kita masuk dari bagian HPL atau di luar bagian HPL? Ternyata menurut administrasi yang kita lihat itu diberikan oleh Bu Ali Sadikin berarti dia di luar dari HPL. Oke, tidak termasuk dalam HPL itu ya? Iya. Cuman di dalam HPL itu, nah ada yang mengatakan begini, jadi HPL itu batas-batasnya dibuktikan ada laporan dari direksi pengurus Gelora Senayan waktu itu, bahwa itu di luar. Tetapi dalam HPL ada tertera bahwa nanti HPL kita itu masuk sesudah masa berlakunya habis gitu. Jadi ini keputusan yang rada agak aneh. Ada keputusan yang berlaku surut gitu ya. Iya. Jadi dia katakan bahwa nanti dimasukkan kalau HGB-nya sudah habis. Iya gitu. Kira-kira gitu ya. Ya. Nah itu kita mesti lihat dulu apa itu HPL, apa itu HGB. HPL itu bukan super HGB, bukan. HPL itu bagian dari wewenang negara untuk mengatur. Itu diberikan biasanya untuk mengatur satu kawasan agar peruntukannya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau kita mau bikin pelabuhan gitu, tanah pemerintah mungkin nggak mampu membebaskan semua tanah dulu. Kalau bebasin dulu baru dibangun pelabuhannya nggak selesai-selesai. Maka diberilah kepada itu HPL. Di atas HPL itu yang peruntukannya harus sesuai dengan bentuk HPL. Jadi gini. Jadi itu biasanya pelabuhan, bandara kan begitu. Jadi diletakkan dulu statusnya itu HPL ya tanahnya. Ya supaya peruntukan yang jelas. Gitu. Jadi jelas hubungannya antara HPL dengan peruntukan pemanfaatan tanah itu kira-kira dasar hukumnya. Jadi setelah itu jalan maka apakah di daerah kompleks Senayan itu boleh dibangun kecuali yang bersangkutan olahraga apa tidak? Dari pertama dulu sebelum ini menjadi bagian dari Gelora juga sudah dikerjakan oleh Yakindra untuk kerajaan dasar rakyat. Ya, jadi itu sudah jelas dari situ sudah tidak gitu. Jadi baru sengketa dianggap ini masuk apa tidak. Ada satu persyaratan utama dari HPL itu di atas HPL tidak boleh ada haknya orang lain. Harus dibebaskan dulu. Itu kuncinya ya? Ya, jadi oleh karena itu di bunyi HPL yang Senayan itu ada diktum berapa? Ya, diktum kedua dan ketujuh, Pak. Diktum kedua dan ketujuh yang menunjukkan harus ada pembebasan. Itu persyaratan daripada HPL. Tidak boleh, itu tidak dilakukan karena itu tumpang tindih. Jadi boleh peruntukannya dirubah sesuai dengan kepentingan pemerintah, tetapi hak perdataannya harus dihormati. Gitu. Itu kata kuncinya. Jadi kita berdebat, itu panjang sekali perdebatannya, malah Pak Jaja ini seniornya Pak Muhtar Lutfi, Pak. Muhtar Lutfi sampai beliau wafat, beliau meneruskan. Jadi itu persoalan yang diselesaikan. Jadi hari ini kita dihadapkan
tiba-tiba HGB kita tidak mau diperpanjang gitu. Itu yang ketiga kalinya ya? Ya, untuk ketiga kalinya pembaharuan. Padahal persyaratan untuk diperpanjang sudah kita lakukan semua. Gitu. Dan harusnya kan biasanya kalau perpanjangan itu yang diprioritaskan yang sekarang menguasai kan? Ya, bukan hanya itu, menurut peraturan perundang-undangan yang paling baru, sebetulnya perpanjangan itu otomatis. Secara otomatis ya? Waktu kita perpanjang, dia tidak punya lagi kesempatan untuk menanyakan, tapi ternyata ditahan gitu. Ditahan dengan alasan ada APL? Ada APL gitu. Oke. Jadi itu yang perdebatan sampai hari. Persoalannya, lantas apa yang akan dilakukan oleh APL kepada kita? Sekarang kan dibayangkan seolah-olah APL itu super HGB gitu. Jangan dulu Pak Ponco, sebelum ke situ berarti sebenarnya Pak Ponco ini masih tetap mengharapkan ada perpanjangan HGB ya, sebenarnya gitu ya? Iya, bahwa kita mau melanjutkan usaha kita. Oke, mau melanjutkan ya? Oke, dilanjut. Jadi untuk itu kita minta perpanjang. Oke. Sekarang tidak mau diperpanjang karena ada HPL yang menurut kita secara hukum yang kita pahami tentu, tergantung siapa yang menerjemahkan, itu tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang. Gitu. Karena tanah itu tidak berubah fungsi, masih sama dengan fungsi waktu diberikan pertama, yaitu bikin hotel. Ya, beda kalau dialih fungsikan mungkin harus. Ya itu boleh, tapi kan nggak, fungsi tetap sama kan ya. Jadi harusnya terlepas ada HPL, apalagi mungkin HPL ini masih debatable apakah HGB 26 dan 27 masuk dalam HPL itu, seharusnya yang terjadi bahwa ada perpanjangan HGB secara otomatis. Iya. Gitu ya. Tapi ini tidak terlaksana. Tidak terlaksana, dan ada gugatan seolah-olah ini HPL yang memiliki aset gitu. Padahal jelas HPL itu bukan hak atas pemilikan tanah. Oke. Dia hak atas pengelolaan, dia hak publik, bukan hak privat. Oke. Jadi itu keberatannya sebenarnya Pak Ponco di situ ya, bahwa seharusnya Hotel Sultan dalam hal ini tetap diberikan prioritas ya untuk perpanjangan HGB itu ya, tapi tidak terjadi. Justru dalilnya bahwa ada HPL, kira-kira gitu ya, itu intinya ya. Jadi apa yang kita lakukan, kalau pemerintah tidak mau memperpanjang atau GBK nggak mau memperpanjang, ya kita diganti rugi aja sesuai dengan SK-nya HPL itu sendiri. Jadi menurut Pak Ponco, kalaupun misalnya Kementerian Sekretariat Negara, CEKI, Badan Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno itu tidak memberikan lagi kesempatan perpanjangan HGB, Pak Ponco bisa terima, tapi harus ada ganti rugi. Iya. Sesuai dengan aturan. Iya. Gitu ya. Kalau itu terjadi, Pak Ponco tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Oke. Tapi yang terjadi, ini tidak ada ganti rugi. Tidak mau ganti rugi. Tidak mau bahkan ya. Tidak mau ganti rugi, malah kita dituduh macam-macam. Oke. Salah satunya apa itu Pak Ponco, tuduhannya? Ya bahwa kita memakai tanah negara, manfaatkan. Untuk itu kita harusnya membayar. Bayar apa? Orang bayar pajak, kita bayar pajak kok. Oh, justru sebaliknya nih. Pengelola kawasan Gelora Bung Karno dan Kementerian Sekretariat Negara meminta Hotel Sultan yang harus membayar. Padahal tidak ada perjanjian ya sebelumnya. Jadi tuduhan itu yang menurut saya aneh gitu. Oke. Ada tagihan, tapi nggak pernah kasih invoice sama kita ditagih. Hanya diumumkan di deklarasi ada tagihan nggak dibayar gitu. Tapi nggak pernah ditagih. Sejak dari dulu nggak pernah ada pembicaraan juga mengenai berapa kewajiban Hotel Sultan, nggak pernah ya, nggak pernah ada perjanjian begitu ya? Nggak ada kewajiban kita untuk bayar, nggak ada perjanjiannya gitu ya. Saya merasa bahwa kenapa dia tidak menagih, karena nggak ada perjanjian. Oke. Kenapa nggak ada perjanjian? Karena dia nggak punya hak untuk buat perjanjian. Kira-kira begitu ya? benang merahnya. Tapi tiba-tiba yang jadi masalah sekarang karena ada putusan pengadilan ya Pak Ponco ya. Putusan serta-merta lagi ya. Dan itu yang membuat menurut Pak Ponco Hotel Sultan semakin kesulitan karena ditutup aksesnya ya. Seolah-olah dipaksakan eksekusinya begitu ya Pak Ponco? Iya, pertama kita ditutup, itu aja udah menimbulkan kerugian.
bukan hanya buat kita, buat negara juga rugi. Karena hotel itu kan 10% dari omset itu pajak pasti langsung. Di luar pajak yang lain ya. Oke. Pajak apa PB1, pajak seperti banyak penjualan itu 10%. Kalau omsetnya turun, pemerintah rugi. Oke, jadi dengan dia menutup akses itu sebenarnya membuat kerugian negara juga ya, Iya, Pak iya. Ponco ya. Yang kedua, hotel itu kerja jasa. Kerja jasa itu citranya mesti dijaga dong. Oke. Kalau citranya dikacaukan kan orang nggak mau gitu. Oke. Pak Ponco, tahan sampai di situ. Saya ingin ke Pak Jaja juga. Pak Jaja, bisa nggak dijelasin secara garis besarnya bagaimana sih posisi hukumnya sebenarnya sehingga tiba-tiba ada putusannya serta-merta itu? Baik, terima kasih. Sebetulnya sebelum ke situ Pak, saya ingin menambahkan terkait tadi sejarah gitu ya. Karena ini menurut saya sangat penting. Karena yang dihembuskan fitnah ke kami adalah kita itu tidak sepeser pun membayar ke negara dan seolah-olah memanfaatkan aset negara untuk kepentingan usaha sendiri. Gitu. Itu saya nyatakan di sini fitnah, Pak. Kenapa? Karena tetap punya bukan kewajiban. posisinya kalau kita sejarahnya secara objektif kita dudukan. Pertama begini, Pak. Di tahun 71 itu PT Indobilco berdiri di bulan Januari, bulan Maret gitu ya kalau nggak salah. Kemudian di sekitar pertengahan itulah muncullah ada rencana penyelenggaraan event internasional yang tadi Pak Ponco bilang itu tahun 74, Pak. Kemudian Pak Ali Sadikin meminta bantuan ke ayahan Pak Ponco almarhum Pak Ibnu Sutowo untuk membangun hotel setara bintang 5 dan bertaraf internasional dan gedung pertemuan yang semuanya itu tidak disiapkan dananya, Pak. Jadi semuanya kita yang biayai. Sehingga kemudian dengan tugas itu kemudian diberikanlah tanah 13 hektar ex Jakindra. Jadi pemerintahnya menyiapkan lahan ya? Nah, dan itu pun tidak gratis, Pak. Di sini yang saya perlu klarifikasi, yang disebut tidak sepeser pun terima pembayaran, yang betul adalah dalam SK penunjukan dari Gubernur Ali Sadikin mewajibkan kita untuk membayar tanah itu sebesar $1,5 juta, Pak. Pada saat itu? Pada saat itu, Pak. Tahun 71, Pak, bayangkan. Yang itu mungkin masih di bawah 500 barangkali waktu itu. Rp100 per $1 gitu kan. $1,5 juta itu kita harus bayar. Jadi kita diberikan tugas membangun gedung bertaraf internasional, juga harus bayar tanahnya. Jadi cerita tentang bahwa kita memanfaatkan aset negara itu ya tidak benar. Tidak benar. Jadi pada saat itu dibayar ya? Dibayar tapi tahapannya memang dicicil, Pak. Disinilah kemudian dilarikan seolah-olah cicilan itu sebagai pembayaran royalti, Pak. Jadi seolah-olah dikasihkan tanah negara, kemudian Anda sewa, setahun bayar sekian. Padahal dalam SK-nya tidak satu kalimat pun menyebutkan royalti. Melainkan PT Indobilco diwajibkan membayar tanah tersebut $1,5 juta untuk 30 tahun. Per tahunnya 50.000. Dan itu kita tunaikan. Yang kemudian dengan dasar itulah kemudian kita ajukan permohonan HGB. Waktu itu masih Menteri Dalam Negeri yang berwenangnya, belum ada BPN, Pak, tahun itu. Kita ajukan permohonan HGB. Terbitlah SK 181 tahun 72. Menteri Dalam Negeri memberikan hak berupa HGB kepada PT Indobilco seluas 143.000 meter atau 14 hektar, 14,3 hektar. Dengan dasar rujukannya adalah berupa SK dari Gubernur DKI yang tadi itu, yang mewajibkan $1,5 juta itu, dan surat pernyataan dari waktu itu masih Yayasan Gelora Senayan. Isi surat itu pernah saya konfrontir dengan ahli waktu kami berperkara di sidang. Karena surat pernyataan dari Yayasan Gelora itu goib, Pak. Tidak pernah kami temukan dalam arsip, tapi tercatat dalam SK pemberian HGB-nya. Saya coba tanyakan waktu itu ke ahli yang notabene beliau mantan sekjen di BPN. Apakah kira-kira surat itu isinya? Beliau bilang begini, karena beliau juga pernah menjabat sebagai direktur HPL. Ketika satu bidang tanah akan diterbitkan oleh negara, HGB, yang disinyalir berhimpitan dengan aset negara, maka biasa BPN menanyakan kepada instansi itu, apakah tanah yang akan kami terbitkan itu masuk aset atau tidak? Nah, maka kata beliau, surat pernyataan itu adalah jawaban dari Yayasan Gelora yang menyatakan bahwa yang akan diterbitkan HGB itu di luar aset negara.
Maka kemudian terbitlah SK HGB 181 tahun 72 Pak dari Menteri Dalam Negeri kepada PT Indobilco. 72 terbit SK, 73 terbit sertifikat. HGB. Makanya kita kenal hari ini disebutnya lahirnya itu selalu tahun 73. Padahal SK-nya 72, terbit sertifikat HGB-nya tahun 73. Pertama malah sertifikatnya satu Pak, sertifikat induk nomor 20. Total keseluruhan 143 meter atau 143.000 meter atau 14,3. Baru kita untuk kepentingan tertentu. Nah, ini nanti nyambung ke cerita Pak Ponco tadi bahwa kita membangun hotel itu berdarah-darah Pak, pinjam dengan keuangan bank internasional Pak. Nah, untuk kepentingan penjaminan itu kita pecah. Sertifikat nomor 20 dipecah menjadi 2, 26 dan 27. Nah, di tahun 73 itulah langsung sekolah Pak, kalau bahasa kami itu. Begitu sertifikat terbit, langsung disekolahkan ke bank internasional namanya Bank Chicago yang berkedudukan di London Pak. Dua peristiwa ini saja, kalau kita orang hukum paham Pak, tidak mungkin sertifikat di atas HPL bisa dijaminkan. Satu. Tidak mungkin sertifikat HPL bisa dipecah tanpa persetujuan pemilik HPL. Dan lagi pula Pak di tahun itu 73 belum ada HPL itu Pak, karena HPL itu baru terbit 89. Dan kita hubungan hukumnya saya tegaskan di sini, hubungan hukum kita dengan Gubernur DKI Jakarta, tidak cerita dengan Seknek Pak. Kenapa Gubernur DKI Jakarta? Nah kita kembali ke awal. Gubernur DKI Jakarta itu punya tugas khusus Pak, tahun 59. Bapak mungkin pernah dengar keadaan darurat 5960 itu. Nah di waktu itu akan ada peristiwa atau event internasional namanya Asian Games di Jakarta yang akan dilaksanakan tahun 62. Maka di tahun 59 itu Gubernur DKI Jakarta beserta PU, kemudian kantor agraria, waktu itu masih dinas, karena dia masih di bawah Pemda, itu ditugaskan oleh Panglima Perang Pusat. Kalau sekarang itu Kostrad Pak, Angkatan Darat. Yang tanda tangan itu Pak Jenderal Ahana Sution, menugaskan kepada instansi ini untuk melakukan pembebasan tanah atau penguasaan, sebetulnya kalimat dalam SK-nya itu, penguasaan langsung tanah-tanah untuk kepentingan Asian Games tahun 62. Karena keadaan darurat, negara tidak punya uang, maka diperintahkanlah pada instansi untuk melakukan penguasaan atas tanah untuk kepentingan Asian Games tahun 62. Disitulah kewenangan Gubernur DKI Jakarta itu muncul. Kenapa dilepaskan ke PT Indobilco? Karena itu ada dalam SK perintahnya bahwa seluruh hal ihwal terkait pelaksanaan SK ini maka selanjutnya akan dilaksanakan oleh Gubernur DKI Jakarta antara lain. Dan perundang-undangan waktu itu juga PP 8 tahun 53 memungkinkan bahwa Kepala Daerah Swantantra itu diberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak lain yang akan dilekatkan hak di atasnya. Itu hal ihwal sejarah kenapa kok ini munculnya Ali Sadikin atau Gubernur DKI Jakarta menyerahkan tanah kepada PT Indobilco. Jadi kita mekanismenya bukan gratisan Pak. Diserahkan tugas, dimintai tolong bangun untuk kepentingan negara, pun kita bayar juga. Dulu Pak, itu kan diminta dibayar. Apakah pembayaran itu kan ada beberapa kali kan? Apakah waktu perpanjangan tahun 2023 itu sudah lunas? Sudah lunas Pak. Sudah lunas. Karena terakhir itu 2002. Terakhir itu 2002. Dan satu lagi Pak, setelah kita membayar, ditugaskan membangun itu, kemudian membayar juga diwajibkan itu, di tahun 78 ada tugas baru lagi Pak. Apa itu? Langsung perintah Pak Harto di Binagraha memerintahkan Seknek supaya Indobilco menyetorkan sejumlah uang untuk kepentingan pemeliharaan gelora itu. Jadi tahun 62 dibangun Pak. 62 dibangun, tahun 78 kan selesai acaranya itu Asian Games tuh. Bagaimana ini ngurus ini? Kita diminta 6 juta dolar Pak. 6 juta dolar perintah dari Pak Harto melalui Seknek Pak Sudarmono memerintahkan bahwa Yayasan Gelora untuk menerima uang dari Indobilco sebagai bekal untuk memelihara venue olahraga. Tapi ada syarat di situ. Yang digunakan hanya bunganya saja. Makanya boleh kita tanya sekarang, itu 6 juta dolar kemana sekarang? Jadi yang bisa digunakan oleh Yayasan Gelora saat itu hanya bunganya. Yang 6 jutanya harus masuk deposito. Jadi 6 jutanya itu disetorkan ya? Disetorkan Pak. Tapi dalam aturannya bahwa yang dia bisa gunakan Gelora itu cuma bunganya? Cuma bunganya. Jadi kalau kita
pakai peribahasa, nggak ada makan siang gratis, Pak. 6 juta itu kalau nggak dikonversi dengan apa-apa, saya kira banyak betul uangnya Indobilco gitu kan. Maka kemudian wajar kita hitung $1,5 juta plus $6 juta, itulah $7,5 juta yang kita harus bayarkan untuk mengelola 13 hektar itu. Jadi kalau cerita kemudian tidak store sepeser pun, saya kira, nah itu buktinya nanti kalau ada diperlukan kita siapkan, Pak. Ada kwitansinya semua jelas. Yang kwitansi itu menurut mereka itu katanya royalti, Pak, setahun $50.000. Royalti dari mana? Gitu. Orang kita jelas di situ. Nah kan gini, Pak, dalam SK 1744 tahun 71 dari Ali Sadikin itu, mereka di situ menyebut itulah salah satu bentuk perjanjian bahwa kita harus bayar royalti. Yang tadi saya sudah bantah, itu bukan royalti, itu bayar tanah. Kedua, Pak, kita temukan dokumen tahun 88, setahun sebelum SKHPL tahun 89 terbit. Biasanya BPN kalau akan menerbitkan itu selalu dia mempelajari atau cek lokasi dan sebagainya kan, Pak. Nah di tahun 88 Yayasan Gelora Senayan melalui direktur pelaksananya itu inventarisir aset, Pak. Mereka melakukan inventarisasi aset. Tanah-tanah yang dilepaskan dulu tahun 59-62 untuk kepentingan Asian Games di tahun 88 fisiknya bagaimana? Muncullah laporan dari direktur pelaksana GBK Gelora Senayan waktu itu kepada Mensesnek selaku ketua. Laporannya adalah jelas di sini menyangkut dengan aset kita ini. Pertama, di mukadimahnya disebutkan bahwa batas sebelah utara tanah yang akan nanti yang masih termasuk aset berbatasan sebelah utaranya dengan tanah Hotel Hilton atau Indobilco. Artinya batas akhir di sebelah utara adalah Hotel Hilton. Sekarang logikanya bagaimana kalau disebut tanah Hilton itu masuk menjadi bagian HPL? Padahal dia udah sebutkan. Padahal disebutkan. Batas. Di bagian timur disebutkan lagi, batas sebelah timur dimulai dari tanah milik Hotel Hilton dan bla 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 bla. Hotel Hilton pintu 6 disebutkan. Betul. Jadi dari sisi situ saja sudah ketahuan, Pak. Sebetulnya ini sudah jelas sejak 88 hasil verifikasi data di lapangan di luar. Bahkan di halaman 5 laporan itu jelas, Pak. Jadi dari 250 hektar tanah yang pernah dibebaskan untuk kepentingan Asian Games 5962, terdapat 5 bidang tanah yang tidak dilepaskan kepada pihak lain. 2 instansi pemerintah, MPR, DPR, saya sebut aja semua sekarang biar nanti di penelitian sendiri gitu. MPR, DPR, kedua Pedanka, ketiga PT Terminal Builders, keempat PT Terminal Builders, dan kelima PT Indobilco seluas 143.000 meter persegi atas dasar bukti pelepasan berupa SK penunjukan dari Gubernur DKI 1744 tahun 71 tadi. Jadi bagi kami SK 1744 Gubernur DKI Ali Sadikin itu bukan tentang perjanjian HGB di atas HPL yang mewajibkan royalti, tapi itu bentuk pelepasan hak dari yang punya kewenangan pada saat itu memberikan haknya kepada PT Indobilco. Sampai situ saja sudah clear, Pak. Ditambah lagi tadi cerita Pak Ponco. Di tahun 2003, begitu berakhir sertifikat yang di atas tanah negara murni itu, kita melakukan perpanjangan, Pak. Karena sesuai dengan waktu itu masih PP 40 1989 ya, 1996. Yang mewajibkan bahwa perpanjangan HGB di atas tanah negara dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhir. Pada saat itu kenapa 2003? Kita sudah ajukan sejak tahun 2000. 2001 malah betul permohonannya. Kita ajukan dan 2002 terbit SK perpanjangannya, Pak. 2003 terbit surat sertifikatnya. Biasa seperti itu kan, tidak langsung gitu kan. Nah, di situ jelas bahwa yang pada saat itu berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah Kanwil DKI Jakarta, BPN DKI Jakarta, memberikan surat perpanjangan HGB 26 dan 27 atas nama PT Indobilco tetap sebagaimana
pemberiannya di atas tanah negara, bukan di atas HPL. Karena kalau kita merujuk ke faktanya pada saat itu harusnya HPL itu kan sudah terbit tahun 89. Iya. Kenapa tahun 2003 masih di atas tanah negara? Iya. Berarti kita tetap tidak dirubah, pemberian dan perpanjangannya tetap di atas tanah negara. Dan masih dikeluarkan perpanjangan ya pada tahun Dikeluarkan. 2000. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul. Berarti lokasi ini bukan masuk dalam HPL. Betul. Nah, Karena HPL-nya tahun 89. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak Abraham. Kalau nanti kita bisa baca bersama SKHPL 169 tahun 89 tentang pemberian HPL terhadap segmen Sesnek, di dalamnya ada 11 diktum syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemegang HPL. Oke. Ada 2 syarat yang mencolok, yang ini terkait dengan tanah-tanah yang dia lekatkan hak di atasnya itu. Di diktum kedua menyebutkan bahwa calon pemegang HPL wajib menerima pelepasan hak Wajib ya? dari pemilik HGB, hak pakai ketika hak-hak tersebut berakhir. Oke. Maka saya nanti Bapak tanyakan, apa pernah Indobilco melepaskan haknya sampai hari ini? Nggak pernah. 1 poin. Kedua, di poin 6-nya, diktum ke-6-nya, melakukan pembayaran terhadap penggarap atau yang belum pernah diganti rugi, maka menjadi kewajiban pemilik HPL untuk membayarnya tanpa melibatkan BPN. Nanti tanya lagi, Pak, apakah sampai hari ini HGB 2627 pernah dibayar ganti rugi? Tidak lagi, Pak. Okay. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau ini aset negara sejak tahun 5962, kenapa ada 2 diktum itu? Oke. Kenapa ada 2 diktum persyaratan menerima pelepasan hak, dan kenapa ada diktum mewajibkan ganti rugi? Kalau memang ini aset sejak awal sudah aset negara, ya sudah cukup ada di poin 6 yang selama ini mereka pakai, Pak. Di poin 6 menyebutkan bahwa tanah HGB hak pakai akan masuk menjadi HPL ketika berakhir haknya. Itu yang mereka pakai, Pak, di diktum 6. Tapi dia yang dipakai hanya pas mengambilnya saja. Kewajiban bayarnya di poin 7 tidak dipakai, kewajiban menerima pelepasan hak di poin 2 tidak dipakai. Itu kan, itu posisinya. Jadi kalau konsisten ya. Betul. Jadi kalau sekarang misalnya siapapun yang menantang beliau, Pak Ponco, Anda itu sudah berakhir haknya. Ini HPL, Anda keluar. Jangan ngotot. Maka dengan mudah saya jawab, ayo kita HPL kan hari ini, jalankan diktum-diktum HPL itu. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Silahkan. Cuma karena ada diktumnya nggak dijalankan. Karena diktum yang tidak dijalankan itulah yang kemudian kami mempertahankan hak, kan itu jihad, Pak. Kan begitu. Itu yang kita harus klarifikasi dulu. Oke. Itu terkait dengan kita hormati produk HPL nomor 1, tapi juga jalankan tugas dan syarat yang terkandung di dalam SKHPL itu. Karena itu nanti HPL itu, Pak, menjadi dikonversi atau dibenarkan oleh putusan pengadilan masuk nih ke perkara nih, Pak. Jadi kita berperkara sejak sebelum kita perkara perdata, tadi Pak Ponco menyinggung, beliau itu sewaktu setelah memperpanjang itu dilaporkan pidana, Pak, diproses di Kejaksaan Agung, Pak. Yang dulu, yang perpanjangan ketiga nih. Yang perpanjangan pertama kali, Pak, 2003 itu. 2003 sudah dilaporkan. Dilaporkan. Beliau dituduh melakukan tindak pidana selaku pemohon HPL, pemohon perpanjangan HGB. Dengan logika hukum adalah SK perpanjangan HGB itu tetap berada di atas tanah negara murni, bukan di atas HPL. Menurut kejaksaan waktu itu merugikan negara. Karena harusnya di atas HPL. Nah, putusan Pak Ponco itu prispak, Pak. Bebas murni. Betul. Selaku pemohon perpanjangan tidak ada perbuatan pidana di situ. Makanya karena Pak Ponco bebas murni, free spark, makanya perpanjangannya dikeluarkan. 2023. Sebetulnya pidana itu setelah perpanjangan, Pak. Oh, setelah perpanjangan baru Kalau dipidanakan. perpanjangan itu murni, tidak ada intervensi apapun. Kanwil DKI memberikan perpanjangan sesuai dengan aturan, Pak. Baru setelah terbit, itu kan kasusnya 2006, Pak. Setelah itu baru dipermasalahkan. Baru dipermasalahkan, Pak Ponco dilaporkan Prispak. Nah, juga pejabat yang memberikan perpanjangan Kanwil DKI dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat itu pun diproses hukum, Pak. Jadi ada 2 di situ vonis, Pak. 1 kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat itu bebas murni, tapi Kepala Kanwil masuk, Pak. 3 tahun. Nah, disinilah menjadi sengketa berkepanjangan itu. Nah, bersamaan dengan peristiwa atau proses pidana itu tahun 2006, kita pun ajukan perdata, Pak. Ya dulu, tapi
intinya pada saat itu Pak Ponco bebas murni, free spark. Bebas murni. Itu intinya ya. Betul. Dengan pejabat BPN Jakarta Pusat pun bebas murni, tapi Kanwil masuk. Oke. Jadi kenapa saya ingin urai, Pak? Jadi perkara pidana dan perdata itu beriringan, Pak. Oke. Karena tahunnya sama, 2006 ada pidananya, ada perdatanya. Kita juga gugat waktu itu di Pengadilan Jakarta Selatan, Pak. Apa yang kita gugat terkait dengan keabsahan perpanjangan lagi-lagi, bukan sengketa hak, Pak. Jadi kalau ada isu di luar sekarang yang bersengketa itu tanahnya, saya tegaskan di sini tidak pernah ada sengketa tanah. Nggak ada persengketaan tanah. Tidak pernah. Yang kita gugat kemarin terakhir adalah perbuatan melawan hukum membatasi akses masuk, Pak. Bukan masalah hak kepemilikan. Bukan. Nanti karena ini perlu saya jelaskan di sini ada hubungannya dengan putusan serta-merta tadi, Pak. Oke. Gitu. Nah, di tahun 2006 kita berperkara perdata terkait keabsahan perpanjangan hak, kita menang sampai kasasi, Pak. Dinyatakan bahwa perpanjangan HGB itu sah. Oke. Dan sebaliknya HPL nomor 1 cacat. Dan karena memasukkan HGB kita di dalam HPL. di dalam HPL tanpa mekanisme tadi itu pembayaran ABCD itu. Ada diktum yang tidak terpenuhi. Ada diktum. Oke, Nah, berarti itu ingkrah ya? ingkrah kita dinyatakan sah HGB-nya. Terus di PK. Nah, terus di PK tahun 2011, Pak. Oke. Di PK 2011 itu dasar hukum mereka PK adalah pemidanaan terhadap Kanwil DKI itu. Tapi bukan Pak Ponco. Bukan Pak Ponco. Oke. Jadi dia menggunakan putusan pemidanaan terhadap Kanwil tahun 2011 ini, Pak, membatalkan putusan sebelumnya, menyatakan HPL nomor 1 itu sah. Tapi di sini kuncinya, Pak, tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan HGB 26 dan 27 cacat atau dibatalkan. Nggak ada ya? Tidak ada satupun amar putusan dalam putusan PK 2011 itu yang menyatakan HGB 26 dan 27 adalah aset negara. Nggak ada pernah putusan TUN juga ya membatalkan Tidak. tentang Tidak. HGB itu ya? Betul. Tapi saya urai lebih lanjut, Pak. Itu 2011. Menyatakan HPL mereka sah, kita diperintahkan bayar royalti, walaupun itu turun dari langit, Pak, perintah itu. Angkanya kita bisa buktikan. Masa ada, Pak, bunga bank 15%. Jadi antara lain menghukum itu salah satu unsurnya dengan hitungan bunga bank 15%. Ya, nggak tahu lah, nanti kita sama-sama bahas apakah betul ada bunga bank 15% per tahun gitu kan. Ya. Itu antara lain. Nah, akan tetapi, Pak, di tahun 2013, Kanwil yang tadi divonis pidana itu mengajukan PK, Pak. Oke. Dan putusannya lepas dari segala tuntutan. Onslah ya? Onslah. Tetapi ada catatan di situ. Kenapa lepas? Karena tidak mungkin prispa. Dia sudah jalankan pidana, Iya, Pak. nggak mungkin. 2006 dia divonis, vonis 3 tahun, 2009 sudah keluar. Iya, 2013 baru ajukan PK. Tidak mungkin prispa, Pak. Iya, karena kalau dia prispa ada Nah, konsekuensinya. konsekuensinya. Ya. Ya ini yang juga yang dipelintir. Itu putusan tentang Kanwil itu bukan bebas murni, tapi onslah. Itulah yang maksimal bisa dijatuhkan oleh pengadilan. Tapi catatannya yang perlu kita ambil dari pertimbangan hakim pidana itu, Pak. Ini yang harus kita sebut, kita munculkan. Berdasarkan fakta dalam perkara Aquo, bahwa tidak pernah terjadi ganti rugi kepada PT Indobilco sebagaimana diwajibkan dalam SKHPL dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena tidak pernah menerima ganti rugi PT Indobilco tersebut, maka PT Indobilco tidak pernah kehilangan haknya atas HGB 26 dan 27. Sehingga perpanjangan yang dilakukan oleh terdakwa tetap di atas tanah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya orangnya lepas, produknya sah, Pak. Clear. Clear. Oke. Tapi itu kan tiba-tiba ada putusan serta-merta kan? Itu gimana tuh, Pak Yaja? Nah, kalau putusan serta-merta ini kan saya selalu bercanda sama Poco. Ini kita perkara ini kan musiman, Pak. Ketika hak berakhir muncul, gitu kan. Padahal kalau kita tidak mau repot, apa bedanya perpanjangan 2003 dengan perpanjangan 2023? Di 2003 sudah clear masalahnya. Kenapa sekarang dibikin rame? Walau alam kita nggak tahu. Nah inilah kita gugat Pak Abraham itu karena terjadi di 2023 bulan Oktober. Akses kita masuk ke hotel itu dari 7 disisain 1, Pak.
Ya, saya pernah masuk ke situ buat acara. Nah, itu dia. Itu terputar-putar saya. Betul. Karena peristiwa itulah kami menggugat. Itu PMH. Ini main hakim sendiri. Ya. Tidak ada putusan pengadilan satupun untuk membatasi akses, Anda lakukan. Kita gugatlah ke Pengadilan Jakarta Pusat. Dia ternyata gugat balik, Pak. Rekonvensi. Rekonvensi gitu. Ya sebetulnya ada perkara pendahuluan 167 tapi kami anggap sama aja karena yang 167 itu kita NO karena dianggap kurang pihak tidak melibatkan Menteri Keuangan. Kita ambil yang 208 ini yang serta merta aja. Akhir putusan 208 itu adalah putusan serta merta. Dan itu diktumnya hanya memerintahkan pengosongan atas tanah beserta bangunan yang sekarang dikenal dengan kawasan Hotel Sultan. Maka ketika ada putusan serta-merta, kita kan orang hukum, Pak Abraham ya. Kita coba cocokkan dengan aturan yang ada. Sejauh mana putusan serta-merta itu boleh diterbitkan. Maka rujukannya adalah ada 2 SEMA. SEMA 3 tahun 2000 dan SEMA 4 tahun 2001. Menurut SEMA 3 tahun 2000, putusan serta-merta dilarang dijatuhkan kecuali ada 6 hal, gitu kan? Antara lain bahwa terkait dengan hutang piutang, terkait dengan sewa menyewa, terkait dengan harta gonogini, yang hitungannya sudah jelas. Sama di poin ke-5-nya di situ atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, saya baca referensi apa yang dimaksud putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu. Jadi begini ceritanya, Pak. Jadi apabila ada satu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelumnya menyatakan si A pemilik barang dan barang itu dikuasai oleh si B, hanya setelah deklarator dia dinyatakan sebagai pemilik. Berarti kan yang kita kenal itu putusan banci, Pak. Dinyatakan pemilik tapi nggak bisa apa-apa. Maka boleh dia mengajukan gugatan berikutnya bersifat serta-merta tanpa perlu meminta kepemilikan lagi. Artinya stressing di sini, putusan serta-merta hanya boleh dijatuhkan ketika ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap yang sudah menyatakan jelas kepemilikan itu barang punya siapa. Atau dalam hal ini yang menyatakan putusan sebelumnya bahwa tanah HGB 26 dan 27 itu adalah aset seknek. Tapi sekneknya bisa ngambil. Kan itu logikanya, Pak. Hingga dia ajukanlah gugatan serta-merta. Nah di perkara 208 ini tidak ada, Pak. Tidak ada satupun, tadi kembali saya bilang, tidak ada satupun putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa HGB 26 dan 27 adalah aset seknek. Jadi itu masalahnya. Itu berarti melanggar SEMA, Pak, dalam hal penjatuhannya. Dan di poin 7 SEMA 3 2000 jelas bahwa putusan serta-merta itu hanya boleh dijatuhkan apabila ada uang jaminan sebesar nilai barang yang disengketakan ditaruh di pengadilan untuk menjaga apabila di kemudian hari putusannya berubah. Ditegaskan dalam SEMA 4 2001 tanpa uang jaminan tidak boleh putusan serta-merta itu dilaksanakan. Oke, Pak Jaja, sedikit saya mau tanya. Itu kan Indobilco itu kan ketika membangun hotel awalnya itu kan namanya Hotel Hilton kan? Ya. Apakah Hotel Sultan sekarang itu berganti nama? Betul. Hotel Hilton yang berganti nama. Betul. Nanti bukan berganti kepemilikan. Betul, kan? betul. Nanti Pak Ponco yang tambahkan. Jadi ini juga indikator bahwa ini barang bukan HPL, Pak. Karena setiap barang yang menjadi HPL atau aset negara, ketika si pemilik kerjasama dengan pihak lain, wajib hukumnya atas rekomendasi pemegang HPL. Kita, Pak, Hilton kerjasama dengan Indobilco itu bahkan beberapa saat setelah lahirnya PT. Belum ada asetnya. Di tahun 71, Pak, itu langsung antara Pak Ibnu dengan Hilton Internasional. Jadi sejak tahun 71, Pak, sampai 2006, nama Hilton itu melekat di aset ini. Dan 2006 itu baru berganti karena pertimbangan beliau, kita sudah mampu untuk melaksanakan bisnis tanpa melibatkan merek internasional itu. Jadi itu salah satu bentuk bahwa ini HGB murni, Pak. Tidak mungkin Hilton masuk. Makanya saya tanya itu tadi. Betul. Bisa nggak dijelaskan Pak Ponco itu gimana tuh mekanismenya terus tiba-tiba? Ya, jadi kan dulu hotel itu dibangun atas ayah saya diminta suruh bangun hotel. Beliau kan bukan hotelier, dia mengapproach hotel internasional untuk membangun hotel. Terus
Hotel Internasional bilang dia hanya mengoperasi, dia tidak pernah membangun. Operator. Dia operator. Ya. Sama sekarang hotel-hotel biasa banyak tuh operatornya Ya, misalnya. jadi dibangun oleh PT Indobilco, dioperasikan oleh Hilton. Hilton. Itu berlaku selama 20 tahun tambah 10 tahun tambahan. Oke. Di tahun 20 tahun kita coba berunding dengan Hilton untuk lebih banyak porsi lokalnya gitu. 10 tahun sampai 2006 kita tidak ada kata sepakat, kita putus, kita operasikan sendiri. Pada waktu itulah kita pakai nama Sultan gitu. Jadi pemiliknya tetap sama, hanya operatornya. Ya, operatornya aja. Ya itu. Jadi sebetulnya dari kacamata itu sudah ada kemajuan dari kita untuk bisa mengelola sendiri gitu. Sekarang ini sudah 50 tahun, kita sudah mampu lah mengelola sendiri gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang Pak Ponco inginkan dari masalah ini bahwa PT Indobilco itu masih tetap diberikan kesempatan untuk memperpanjang HGB-nya, itu intinya ya? Betul, Pak. Jadi saya masuk ke situ, sebetulnya ini juga menjadi mungkin bagian dari kritik kepada pengadilan gitu ya. Jadi sebetulnya kami sedang memproses perdamaian negosiasi sebetulnya dengan quote-unquote anggaplah pihak pemerintah gitu ya. Yang itu saya menyayangkan pengadilan sepertinya begitu memaksakan ingin mengusir atau mengosongkan Hotel Sultan. Padahal andai kata pun misalnya ada apapun produknya pengadilan, ketika perdamaian itu terjadi, bubar tuh kan gitu. Karena pada akhirnya kesepakatan para pihak itulah yang dipakai. Kenapa itu perdamaian menjadi penting? Bukan tanpa alasan, Pak. Bukan hanya keinginan pribadi. Jadi kalau kita baca putusan tahun 2011-276 itu yang memenangkan dia, yang menjadi dasar seolah-olah bahwa itu menangnya dia karena putusan itu, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim, itu dengan tegas menyebutkan, oleh karena PT Indobilco adalah selaku investor yang sudah menanamkan modal begitu besar dan sudah lebih dulu ada di situ, maka seharusnya para pihak duduk bersama negosiasi demi kepentingan investasi negara. Jelas dalam itu. Dan kemudian di putusan 208 yang memerintahkan putusan serta-merta, muncul lagi pertimbangan itu. Menunjuk pertimbangan dalam putusan 2011, maka seharusnya para pihak duduk bersama untuk bernegosiasi. Hingga kemudian ya kita merasa perlu untuk cari jalan supaya bagaimana kondisi seperti ini tidak berlarut-larut, Pak. Karena saya yakin kalau terjadi eksekusi, beliau sudah perintahkan saya, Pak, ya siapkan gugatan baru. Maka kita akan gugat tanahnya yang tidak pernah ganti rugi, kita akan gugat bangunannya yang itu milik kita dengan modal sendiri kita bangun, kita gugat kepentingan bisnis kita yang dihabisi sampai ditutup dan sebagainya. Maka kemudian walaupun terjadi eksekusi misalnya, kita berharap sih tidak, maka perkara ini akan berlanjut, Pak. Hingga satu-satunya cara untuk meredam ini adalah duduk bersama. Beliau di podcast yang lain bilang, ayo kita duduk bersama. Karena untuk kepentingan negara, Pak, beliau membangun hotel sedemikian besar, itu ratusan juta dolar, Pak. Pada saat itu. Betul, jadi saya baca di dalam sertifikat, buku tanah sertifikat HGB 26 dan 27, sejak tahun 71 sampai 2022, itu dijaminkan terus-menerus, Pak. Ke bank-bank internasional untuk membangun. Karena dulu kan tugasnya cuma satu tower. Sekarang Bapak lihat sendiri kan, berapa tower di Sultan, ada apartemen, ada macam-macam lah. Seingat saya itu izin IMB-nya saja berpuluh-puluh, Pak. Ini juga membuktikan bahwa kalau mana mungkin HPL di atas HPL kalau IMB-nya langsung ke PT Indobilco. Dan satu hal lagi, Pak, di dalam catatan buku tanah 2627 itu, dan dalam sertifikat juga kita bisa baca, semula kan tanahnya ini luasnya 143.000 meter, Pak. Hari ini sertifikat keduanya itu 2627 tinggal 13 hektar, 13,7. Berarti kan ada pengurangan, Pak. Nah, pengurangan itu di mana? Ternyata begitu saya baca di buku sertifikatnya itu, tahun 85, beliau bebaskan tanah seluas lebih kurang 6.000 meter, untuk apa? Jalan tol Gatot Subroto, Pak. Jadi diberikan untuk jalan tol. Betul, beliau yang terima pembayaran ganti ruginya.
Lagi-lagi kalau itu HPL nggak mungkin bisa, Pak. Ya, nggak mungkin dia terima ganti ruginya, Pak Sempat Ponco. ada dalam perkara pidana itu dibalik seolah-olah kita merugikan negara dengan bisa menjual itu. Loh, orang menjual itu nggak mungkin, Pak, kalau tidak ada rekomendasi dari BPN. Dan setahu saya BPN selalu menjadi panitia ketika pembebasan tanah untuk kepentingan umum, kan, Pak? Kan begitu. Ya. Nah, beliau bebaskan, lepaskan haknya 6.000 meter, beliau yang terima ganti ruginya. Dan terakhir di 2017, beliau menghibahkan, Pak, 750 meter untuk MRT. Jadi kalau Bapak lihat lewat Sultan di pojokan itu ada pembangkit tuh. Ya. Beliau hibahkan langsung untuk Pemda DKI kepentingan MRT. Lagi-lagi membuktikan itu bukan HPL, Pak. Oke. Jadi boleh saja diklaim HPL, tapi ikuti dong diktum persyaratannya supaya negara memperoleh itu sah, tidak cacat. Dan ini kan bukan persoalan ini milik Pak Ponco atau bukan. Ini punya badan hukum, Pak. Beliau itu kan direktur utama. Kalau menyerahkan begitu saja tanpa dasar hukum, ya kena beliau dilaporkan sama komisaris, kan. Ini badan hukum. Iya, jadi sama-sama bagaimana ini barang supaya sah mereka peroleh dan supaya sah juga kita serahkan kalau memang itu diperlukan. Jangan main comot begitu, Pak, gitu. Itulah kurang lebih yang kita pahami gitu. Oke. Pak Ponco, ada yang ingin disampaikan? Jadi begini, Yang penting ini ada perkara perpanjangan. Nomor satu begini, perkara ini tidak menguntungkan siapa-siapa. Ini industri jasa. Industri jasa itu penting buat Indonesia karena tidak boleh kita hanya bergantung kepada ekonomi yang bersumber kepada sumber daya alam. Ini kan non-resource, non-resource economic. Pemerintah tidak pada posisi untuk mengelola gitu. Jadi kalau mau diperpanjang, siapa yang diuntungkan gitu. Jangan ini menjadi permainan karena ada pihak-pihak lain merasa bahwa tempat ini sudah saya kembangkan bagus, mau diambil gitu. Jangan begitu dong, gitu saya gitu. Kalau soal nasionalisme, saya pengusaha, walaupun banyak kritik mengenai oligarki, saya rasa saya nggak termasuk yang itulah. Anda nggak usah ragukan saya punya itikat nasionalisme. Mari kita cari jalan keluar yang benar. Jangan memakai gitu. Ini kan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan yang menurut saya nggak jelas apakah ini bentuk negara. Pak, sengketa tanah ini bukan antara Indobilco sama negara, antara Indobilco sama pemerintah. Negara dan pemerintah dua hal yang berbeda dong. Saya juga pemilik negara kan gitu. Ya kita berkaitan sama pemerintah. Maka kita mesti lihat mana sih yang menguntungkan negara dalam arti luas. Jangan seolah-olah kalau pemerintah itu otomatis negara, belum tentu. Belum tentu ya. Itu bidang Anda lebih tahu lah itu. Bedanya antara pemerintah dan negara itu. Bagian Anda. Jadi kita berharap bahwa cari jalan keluar karena banyak orang dirugikan. Kalau menurut teori mereka, HPL bisa mengalah HGB, maka seluruh sistem investasi di Indonesia kolaps. Jadi artinya nggak ada artinya HGB. Karena tadi seperti saya katakan, pemerintah bisa saja bilang bikin HPL di seluruh jalan Tamrin, maka semua itu akan milik pemerintah gitu. Nggak mungkin itu. Kalau itu yang terjadi, maka kepercayaan Indonesia dari luar negeri akan kolaps. Itu kan pengakuan negara terhadap investasi gitu. Jadi itu yang menurut saya, dan saya merasa bahwa pariwisata itu satu bidang yang harusnya menjadi tulang punggung. Jangan dirusak. Yang aturan-aturan yang berubah-berubah ya, gitu ya. Aturan berubah yang dibuat berubah oleh kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Bukan peraturannya berubah karena kebetulan lebih dijadikan alasan untuk kepentingan tertentu itu saja. Jadi itu dengan peraturan berubah-berubah oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang pada ujungnya membuat kepastian hukum menjadi tidak jelas ya, kira-kira seperti itu ya. Kepastian hukum dan masa depan kita yang terganggu. Jadi Pak Ponco berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan secara musyawarah ya, dengan pihak pemerintah ya. Saya orang yang percaya ada soal bisa selesai dengan sendirinya. Semua persoalan harus berunding, nggak ada persoalan sendiri. Kita berharap sekarang cooling down semua karena ketika bicara sengketa maka selalu ada titik yang bisa kita persengketakan.
Saya kira 20 tahun Pak, dari 2006 sampai sekarang bukan waktu yang sebentar, bukan kerugian yang sedikit. Hingga kemudian betul apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusan 276/2011 dan 208/2025, yang intinya dalam kejadian ini atau peristiwa ini yang bisa menyelesaikan adalah perundingan kedua belah pihak. Saya kira dari situ saja kita. Oke, Pak Ponco, kerugian apa yang Pak Ponco alami nih selama akses masuk ke dalam itu menjadi dibatasi? Ya kira-kira dari turnover itu 70%, 75% hilang. Dan buat industri jasa turnover segala-galanya gitu. Kalau batu bara nggak jadi jual, masih ada barangnya di. Kalau ini beda ya kalau jasa. Jadi industri jasa itu industri yang cepat basi. Ini. Kalau saya hitungnya gini, saya punya 1.100 kamar, berarti 1 tahun 1.100 kali 365 hari. Itu inventory saya. Kalau 1 hari lewat nggak terjual, itu barang basi, nggak ada lagi itu. Beda kalau produk misalnya batu bara, barangnya masih tetap masih ada. Kalau bisa dijual besok. Ya, ini nggak bisa, itu habis gitu. Itu basi. Jadi itu terus nggak ada yang menikmati, nggak ada yang untung, nggak ada gitu. Berarti kesimpulannya bahwa Pak Ponco masih membuka ruangnya seluas-luasnya bahwa masih bisa dinegosiasikan ya lewat cara musyawarah ya. Betul. Dengan pihak pemerintah, kira-kira seperti itu ya. Betul. Karena apa tadi tentang pembatasan itu yang sebetulnya tidak melulu tentang pembatasan akses masuk, Pak. Jadi kami juga banyak event-event yang ada intervensi yang dilarang untuk diadakan di Hotel Sultan. Terus iklan-iklan penjualan tiket juga diblokir, Pak. Walaupun ada sebagian yang masih memaksakan karena memang banyak yang fanatik juga rupanya ke Hotel Sultan ini, masih ada yang mau menginap. Gitu. Jadi ya intinya kata Pak Ponco tadi, jadi bisnis beliau akan dimatikan, padahal apa urusannya dengan sengketa gitu. Itu barangkali hingga ya solusinya memang harus duduk bersama. Saya kira Pak Prabowo kalau memang sampai berita ini, podcast ini nyampe, saya kira saya optimis, Pak. Beliau sambut betul karena beliau sangat memperhatikan pengusaha-pengusaha pribumi yang menjadi bagian dari kemajuan negeri ini sejak awal merdeka, Pak. Saya berharap sih berita ini, podcast ini sampai ke beliau hingga kemudian, ayo apa yang bisa dikerjasamakan, bisa dinegosiasikan. Beliau ini Pak di tahun 91-92 diminta bangun JCC oleh Pak Harto dengan waktu yang kurang dari setahun, dengan biaya sendiri, beliau laksanakan dan jadi, Pak. Itulah dan sukses. Jadi apakah sekarang Pak Ponco merasa ini ada diskriminatif terhadap Pak Ponco? Oh iya, besar. Dibandingkan yang pengusaha-pengusaha. Saya mau ceritakan tahun 91-92 saya bangun JCC. Ada 2 hal yang penting. Pertama, saya bangun dalam waktu yang Menteri PU bilang tidak mungkin selesai. Resmi surat Menteri PU, Radinal Muchtar kepada Pak Harto bilang tidak mungkin selesai. Saya ditanya, saya bilang insya Allah Pak, saya bilang. Itu yang pertama. Tetapi itu baru sebagian dari problem. Mengambil JCC Pak, kita nggak punya rencana bisnis plan Pak. Bangun. Saya bisa selesaikan membuat itu menjadi secara ekonomi visible. Gitu. Yang di luar bayangan siapapun menurut saya. Gitu. Visible. Ini sesuatu yang sudah kita bisa hasilkan, jangan dong disia-siakan kayak gitu potensi itu. Dan sekarang sudah berjalan terus di JCC-nya ya. Dan terus terang Pak, kalau kemarin ada berita penghasilannya GBK 800 miliar setahun gitu kalau gitu ya. Kalau nggak ada Sultan, kalau nggak ada Hotel Sultan, nggak ada balai sidang, nggak ada itu Pak. Nggak ada itu, omong kosong itu. Dari 800 miliar aja barangkali 500 dari balai sidang itu. Ya, itu kita membuktikan bahwa kreativitas kita sudah membuktikan membawa nilai tambah. Jangan dong sengketa-sengketa itu, kreativitas ini mati karena banyak orang yang masih memerlukan itu. Balai sidang Pak, bukan hanya uangnya aja. Dengan adanya balai sidang, kan posisi Indonesia berubah. GNB secara politik, itu pameran-pameran Pak. Pak Jokowi itu barangkali nggak akan maju kalau pameran mebel itu maju setelah ada balai sidang, Pak.
Oke. Ya, Oke, jadi itu konkretnya Pak. Pak Ponco Ponco ingin menyampaikan bahwa Pak Ponco juga punya kontribusi ya dalam membuat GCC itu. bukan Ya? soal berapa untung saya, apakah hotel itu mempunyai manfaat nggak buat Indonesia, kan itu. Oke. Itu yang saya mau bilang. Bukan kita bertengkar soal siapa punya hak, tapi fungsi sosialnya jalan apa enggak. Oke. Itu jangan sampai fungsi sosialnya tidak dijalankan gitu. Oke, terima kasih Pak Ponco. Ah, Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bahan renungan pemerintah ya, dan juga menjadi kajian rakyat mendengarkan agar supaya kita bisa melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Kalaupun misalnya podcast ini didengarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara dan Badan Pengelola Gelora Bung Karno, kalau ada yang mau diklarifikasi, kami terbuka untuk memberi ruang melakukan klarifikasi. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.